Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Baik, para ummahat dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini kita diizinkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita ya, yaitu membahas ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu. Perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya, atau dengan kata lain anak-anak wajib tahu. Ya, dan kita sudah sampai di pertanyaan yang ke-24 ya. Karena terakhir kita telah berbicara tentang dakwah Nabi di Mekah. Kemudian terakhir kali kita telah membahas tentang kemana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi berhijrah ke Madinah. Ya. Nah, jadi insya Allah di kesempatan ini kita akan berbicara tentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ketika Nabi SAW telah berada di Madinah. Nah, baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sedikit kita mengulang ya apa pembahasan kita yang kemarin ya. Kita di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang dakwah Nabi Rasulullah SAW ya di Makkah selama 13 tahun dan Nabi sibuk berdakwah ya tentang tauhid. Nabi mendakwahkan tentang akidah dan tentang tauhid ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi dan orang-orang beriman, yaitu dengan tekanan, dengan isolasi, dengan hajar ya, boykot, dengan ancaman-ancaman, bahkan juga sudah dengan perbuatan fisik ya, seperti pembunuhan. Ya. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW Sehingga akhirnya Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Ya, hijrah itu mungkin di antara diksi dari bahasa kita adalah migrasi, berpindah. Ya. Kalau kita perhatikan ya, kata hijrah ya itu dia berasal dari kata hajarah. Ya, maknanya adalah intaqala. Intaqala artinya adalah berpindah ya. Jadi dia berpindah dari mana? Dia berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, dari suatu negara ke negara yang lain. Itu makna hijrah, yaitu intiqal, berpindah. Atau juga bisa bermakna adalah intiqa, ya. Inqita, ya. Memutuskan. Artinya memutuskan hubungan dengan orang lain. Itu juga termasuk makna hijrah, hajar. Menghajar artinya kita memutuskan hubungan, kita memboikot dia. Ya. Atau juga bisa bermakna dari kata hijrah itu ya, dia adalah maknanya panas yang sangat ya, sangat panas. Ya, sehingga dikatakan hijrah sangat panas manakala ya hal itu menyebabkan orang yang sedang bekerja dia meninggalkan pekerjaannya. Nah, ini diantara makna hijrah. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat kata hijrah itu dia bisa bermakna
Pertama adalah intikal, berpindah, ya, berpindah tempat atau berpindah keadaan, ya, dari yang tadinya keadaannya misalnya apa, ketakutan kemudian menjadi tenang, yang tadinya keadaannya buruk menjadi baik, itu juga hijrah, ya. Nah, dan juga bisa bermakna, ya, inqita, memutuskan, yaitu memutuskan hubungan, atau juga bisa bermakna panas yang sangat menyengat, ya. Nah, Nabi SAW, ya, beliau diperintahkan untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apabila kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, sebenarnya kata hijrah itu sendiri dengan derivatnya, ya, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an lebih dari 30 kali. Bisa bermakna diantaranya kalau kita perhatikan, ya, misalnya contoh di dalam surat Al-Muddathir ayat yang kelima, ya, itu juga digunakan kata apa? Kata hijrah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, warrujza fahjur, ya, warrujza fahjur. Ar-rujza artinya adalah semua perbuatan yang buruk, yang jelek, yang keji. Fahjur artinya maka hijrahlah atau tinggalkanlah. Jadi ini bermakna meninggalkan perbuatan yang buruk, yang keji, yang jelek. Ya, diantaranya yang dimaksud dengan ar-rujza di sini adalah seperti menyembah berhala atau patung, ya. Nah, atau juga bisa bermakna, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan segala hal yang dapat menyebabkan datangnya siksaan, ya, maka hendaknya engkau tinggalkan, ya. Itu diantara maknanya. Nah, lalu kemudian juga, ya, kata hijrah ini juga di dalam Al-Qur'anul Karim itu juga disebutkan di dalam surat An-Nisa misalnya ayat ke-34. Ini berbicara tentang hubungan rumah tangga, berbicara tentang keluarga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat, ya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pelindung, pemimpin bagi wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lainnya, yaitu wanita. Nah, lalu kemudian di ayat lanjutannya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang karakter wanita salihah. Siapa wanita salihah? Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya, wanita-wanita salihah adalah mereka yang qanitat, yang taat kepada Allah, dan, ya, hafizatun lil ghaibi, yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Bima hafizallahu, ya. Karena Allah telah menjaga mereka. Nah, kemudian baru Allah berfirman ini untuk menerangkan kepada laki-laki ketika wanita itu melakukan nusus, ya, nusus itu membangkang, ya. Mereka durhaka kepada suami, membangkang kepada suami. Apa yang dilakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ini, ya, ayat 34, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna. Nah, ini perhatikan. Dan mereka yang engkau khawatirkan, istri-istrimu yang engkau khawatirkan nususnya, ya, maka fa'idhuhunna. Yang pertama yang engkau lakukan adalah apa? Nasihati mereka. Ya, berikan nasihat, berikan mauidhah. Kalau diberikan nasihat enggak bisa, maka yang kedua, wahjuruhunna. Wahjuruhunna, maka hajarlah mereka, berhijrahlah dari mereka. Nah, maksud wahjuruhunna di sini adalah hajar, artinya memboikot. Ya, maknanya adalah inqita, memutuskan hubungan selama beberapa waktu dengan istri dalam rangka untuk memberikan pelajaran. Artinya memboikot mereka. Ya, berpaling dari mereka. Nah, di sini Allah menerangkan wahjuruhunna fil madaji. Ya, yaitu jauhilah mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Artinya pisah ranjang. Wadribuhunna, kalau sudah dihajar masih tetap nusus, masih tetap berbuat kurang ajar misalnya, durhaka,
maka wadribuhunna, boleh dipukul. Nah, tapi tentunya di sini ya bukan pukulan yang sembarangan, yang sesuai dengan kaidah Islam, ya, pukulan yang tidak menyakiti, yang tidak apa namanya, yang tidak meninggalkan bekas, yang tidak menzalimi, ya, intinya seperti itu, ya. Jadi apa namanya, pukulan-pukulan yang tidak sampai merusak tubuhnya mereka, ya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan, ya, kata hajar, ya, wahjuruhunna, hajarlah mereka, ya. Nah, juga apa namanya, juga di antara makna hajar, ya, itu sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Muzammil, ya. Di dalam surat Al-Muzammil itu ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan, atas apa yang mereka sampaikan. Jadi Nabi kita disuruh bersabar oleh Allah atas perkataan-perkataan mereka, yaitu orang-orang musyrikin, orang-orang yang melecehkan dan menghina Nabi, dikatakan sebagai tukang sihir lah, orang gila lah, dan macam-macam, ya. Nabi diperintahkan Allah dalam surat Al-Muzammil ini ayat ke-10, wasbir ala ma yaqulun, sabarlah engkau atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajran jamilah. Wahjurhum, dan hajarlah mereka hajran jamilah, dengan hajar yang baik. Dengan cara menghajar yang baik. Nah, jadi makna hajar di sini adalah apa? Itu artinya tinggalkan mereka gitu loh, ya. Tinggalkan mereka. Ya. Dengan cara yang baik. Artinya nggak usah ngurusin ucapan-ucapan mereka. Ya. Abaikan, tinggalkan mereka. Ya. Itu diantara makna hajar. Ya. Apa namanya? Hajar yang bermakna meninggalkan atau mengabaikan. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita juga perlu ketika kita dicemooh, ketika kita dihina, dijelek-jelekkan, maka kita nggak usah memperhatikan perkataan-perkataan buruk tersebut, ya. Jadi kita hajar, ya, kita sabar dan kemudian kita tinggalkan, ya. Nah, lalu kemudian juga hajar yang artinya adalah berpindah tempat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, berpindah dari Mekah ke Madinah. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ketika Allah menceritakan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan Nabi Lut alaihissalam. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'amana lahu Lutu, ya, wa qala inni muhajirun ila rabbi wal azizul hakim. Maka Lut itu mengimani, ya, tentang Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim berkata, ya, inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku harus berpindah tempat, berhijrah, ya, di tempat yang telah diperintahkan oleh Rabbku, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, kata inni muhajirun ila rabbi, aku berhijrah menuju kepada Rabbku, maknanya di sini adalah, ya, aku berpindah tempat, ya. Nah, jadi ini diantara makna apa? Berpindah, ya. Jadi intinya kata hijrah itu di dalam Al-Qur'an itu dia datang dengan beberapa makna, ya. Di antaranya adalah meninggalkan apa namanya? Perbuatan keji tadi sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir. Kemudian juga memboikot, ya, artinya sebagaimana tadi perintah bagi suami ketika istrinya melakukan nusus, ya, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 34, ya. Kemudian juga meninggalkan perkataan orang-orang yang buruk, ya. Jadi kita nggak usah ngurusin, itu juga kata hajar, ya. Nah, juga diantaranya adalah apa? Adalah kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inni muhajirun ila rabbi, sebagaimana ucapan Ibrahim alaihissalam,
di mana beliau berhijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itulah Nabi SAW sendiri beliau pernah bersabda ya bahwasanya al-muhajiru man hajara ya manaha anhu. Seorang muhajir, orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan apa yang Allah larang, ya. Man hajara manaha anhu. Dia meninggalkan berhijrah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwasanya hijrah itu adalah bagian yang tidak terlepaskan dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena hijrah itu sendiri ada bermacam-macam, ya. Meskipun memang seringkali dipahami sebagai hijrah makani. Hijrah makani artinya berpindah tempat dari tempat yang jelek ke tempat yang baik, ya. Dari wilayah yang buruk ke wilayah yang baik, yaitu hijrah, ya. Nah, kemudian juga ada hijrah perbuatan, ya. Tadinya berbuat buruk kemudian menjadi baik, yaitu hijrah, ya. Nah, seorang muslim dia di dalam kesehariannya tidak bisa lepas dari yang namanya hijrah. Artinya dia terus harus bergerak, berpindah. Dan hijrah itu ajakan untuk bergerak, berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Misalnya ketika kita berada di suatu tempat, kita bersama dengan kawan-kawan misalnya. Kawan-kawan kita ini sukanya ghibah, sukanya ngomongin orang, sukanya berkata-kata yang nggak baik. Maka hendaknya kita meninggalkan mereka. Jangan mau duduk dengan mereka. Itu juga termasuk hijrah. Juga hijrah itu adalah misalnya dari awalnya kita ini berada di dalam kemaksiatan, ya. Lalu kemudian Allah berikan kita hidayah. Maka hendaknya kita pun ya berupaya untuk berbuat baik, ya. Kita meninggalkan tadi kemaksiatan tersebut dan kita mengamalkan perbuatan-perbuatan yang saleh. Maka itu juga hijrah, ya. Nah, sehingga kita dituntut untuk selalu bisa menjadi seorang muhajir, seorang yang berhijrah. Ya, berhijrah seutuhnya, ya. Nah, karenanya di dalam hadis niat Nabi SAW ketika menerangkan ya faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha ya faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya dia, pindahnya dia itu menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka benar. Maka hijrahnya itu adalah menuju kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk menikahi wanita atau untuk menggapai dunia, maka hijrahnya adalah sebagaimana yang dia niatkan. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Pertanyaan ke-23, kemana Nabi SAW berhijrah? Ya, Nabi berhijrah tentunya dari Mekah ke Madinah. Ya. Kenapa ke Madinah? Sebenarnya, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan dan menetapkan bahwa akhir dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW sehingga akhirnya beliau menegakkan syariat itu adalah Madinah. Karena Allah telah menentukan kedua kota Makkah dan Madinah ini sebagai kota yang suci, ya, Haramain. Padahal Nabi sempat berhijrah ke Taif, tapi dakwah beliau tidak disambut oleh masyarakat Taif. Juga sebagian sahabat sebelum Nabi hijrah, mereka berhijrah kemana? Ke Habasyah, ya, Abenisia, Ethiopia, ya. Nah, sebenarnya Raja Habasyah itu menyambut dakwah. Mereka dia asalnya beragama Nasrani. Ya, dia asalnya Nasrani. Ya, lalu kemudian setelah mendengarkan dakwahnya Rasulullah SAW, beliau menerima Islam dan beliau Muslim sebenarnya, tapi beliau tidak menampakkan keislamannya dan wafat di atas keislaman. Makanya ketika kabar wafatnya beliau, ya, Raja Najasyi atau Nejus, ya, itu sampai ke Rasulullah, maka Rasulullah mensalatkan beliau secara gaib, ya. Jadi Raja Najasyi adalah seorang Muslim, ya. Namun beliau tidak berhijrah ke Ethiopia, ya, ke Habasyah. Nah, tapi beliau
hijrahnya ke Yathrib, ya, yang mana beliau ganti namanya menjadi Thabah, yaitu tempat yang baik, yaitu Madinah Al-Munawwarah, ya, Madinatun Nabi SAW. Karena kata Madinah itu sendiri artinya adalah kota. Karena kota Madinah itu adalah tempat yang berperadaban sebenarnya. Dan Allah menjadikan masyarakatnya masyarakat yang terbuka, ya, sehingga Allah buka hati mereka untuk menerima Islam. Ketika Nabi di Mekah banyak ditolak, maka di Madinah banyak di antara mereka yang menerima Islam. Akhirnya mereka pun dia membuka dan mengajak Rasulullah untuk berpindah ke Madinah, dan Nabi pun menyambut sebenarnya, sehingga Nabi pun hijrah ke Madinah. Ya, Rasulullah hijrah ke Madinah, ya. Nah, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kita lanjutkan di pertanyaan ke-24. Maka berapa lama Nabi SAW tinggal di Madinah? Nabi tinggal di Madinah, nak, itu selama 10 tahun. Hingga akhirnya Nabi SAW wafat atau meninggal dunia. Jadi kalau kita perhatikan, ya, Nabi SAW, beliau diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi dan Rasul di usia 40. Di usia 40 tahun. Kemudian beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Di tahun ke-10, Ba'dal Bi'tsah, setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Ya, itu menurut sebagian pendapat ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat. Itu di tahun ke-10, yaitu di tahun kesedihan ketika istri beliau dan juga paman beliau meninggal dunia. Ya, kemudian beliau mengalami yang namanya Isra Mi'raj. Nah, setelah Isra Mi'raj itu, ya, dan tahun kesedihan, maka kondisi Nabi semakin ditekan oleh orang-orang musyrikin Quraisy dengan berbagai macam ancaman sampai kepada ancaman pembunuhan. Ya, nah sehingga di tahun ke-13 setelah kenabian, Nabi pun akhirnya berhijrah ditemani oleh sahabat setia beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kisah hijrahnya Nabi SAW ini itu direkam oleh para ulama di dalam buku-buku sirah nabawiyah. Dan itu kisahnya sangat Masya Allah, ya, dan patut bagi kita hendaknya mempelajarinya, membacanya, dan mengajarkannya kepada anak-anak kita. Bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana luar biasanya Nabi SAW ketika beliau melakukan perjalanan, dan ketika melakukan perjalanan itu beliau sempat, ya, dihadang oleh orang-orang musyrikin. Nah, di antara mereka itu ada yang celaka dan ada yang masuk Islam. Ya, karena mereka ternyata tidak mampu mencelakai Nabi SAW. Allah yang menjaganya. Lalu kemudian setelah di Madinah, Nabi tinggal di sana. Kemudian Nabi melakukan Fathu Makkah, ya, penaklukan Makkah, yaitu di tahun ke-22 di tahun 23, ya. Ba'dal Hijrah. Ya, lalu kemudian Nabi pun melakukan haji, makanya disebut dengan Hajatul Wada, ya. Lalu Nabi memberikan nasihat, itu seakan-akan nasihat perpisahan. Kemudian Nabi pulang ke Madinah dan Nabi pun sakit. Ya. Nabi SAW sakit, dan disebutkan di dalam sejumlah riwayat itu di antara penyebab sakit beliau adalah lantaran beliau memakan daging domba yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi yang telah diracuni. Ya. Itu semakin memperparah penyakit beliau. Ya, hingga tak lama kemudian Rasulullah pun wafat, ya. Beliau meninggal dunia. Kemudian pertanyaan yang ke-25, ya. Syariat apa saja, syariat Islam apa saja yang telah diwajibkan saat di Madinah? Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya ternyata penerapan syariat itu bertahap, tidak langsung, ya. Jadi tidak langsung diterapkan semuanya. Jadi bertahap, sebagaimana Al-Quranul Karim itu juga turun, itu tidak sekaligus, tapi juga bertahap. Di antara faidahnya, kenapa Al-Quranul Karim dan syariat itu diturunkan bertahap, ya, ini semua untuk menunjukkan pentingnya proses proses pembelajaran, ya. Artinya namanya proses pembelajaran itu memang harus bertahap. Ya, mulai dari perkara yang paling penting dulu, yang paling pondasi dulu, akidah.
Maka inilah yang dilakukan oleh Nabi. Makanya Al-Quran yang pertama kali turun, ayat-ayat Makkiyah, itu berisi tentang masalah akidah. Tentang masalah surga, neraka, ya. Lalu kemudian tentang masalah hari kiamat, kemudian tentang masalah ya tentunya keyakinan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, para nabi dan rasul yang sebelumnya. Ya, itu jadi berisi tentang itu. Nah, tapi yang paling dominan di ayat-ayat Makkiyah itu adalah berisi tentang hari kiamat dan surga neraka. Itu yang paling dominan. Ya, berisi targhib wa tarhib, berisi motivasi dan ancaman-ancaman. Dan ini adalah fase di mana Nabi SAW beliau fokus di dalam mendakwahkan tauhid selama 13 tahun. Ya. Dan ketika itu ayat Al-Qur'an turun bertahap. Dan sungguh alangkah cerdasnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di mana beliau menerangkan bahwasanya ya di antara faidah Al-Qur'anul Karim itu Allah turunkan secara bertahap. Ya, adalah apa? Beliau menerangkan bahwa Al-Qur'an diturunkan ya yang pertama kali turun ya awwalu ma nazalat ya min ayat Al-Qur'an ya. Jadi yang pertama kali turun dari ayat Al-Qur'an itu adalah surat-surat pendek Makkiyah yang berbicara tentang apa? Yang berbicara tentang al-jannah wan nar, surga dan neraka. Dan juga tentang perkara-perkara akidah. Ya. Nah, kemudian kata beliau ya, sekiranya yang pertama kali turun di dalam Al-Qur'an itu adalah ucapan atau perintah la tashrabul khamra, janganlah kalian meminum khamar, maka niscaya mereka akan mengatakan la nada'ul khamra abadan, kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya. Kalau sekiranya yang pertama kali turun adalah la taznu, janganlah kalian berzina, maka niscaya mereka akan mengatakan ya la nada'uz zina abadan, kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Nah, ini menunjukkan tentang betapa fakihnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah wanita yang super cerdas. Bukan cerdas tapi super cerdas. Ya. Nah, jadi beliau terangkan bahwasanya Al-Qur'an itu turun bertahap dan yang pertama kali turun adalah tentunya perkara-perkara ghaibiyah, akidah. Baru kemudian setelah itu Allah menurunkan tentang syariat. Ya. Allah turunkan tentang perintah untuk sholat. Karena sebelum Isra Mi'raj ya, sholat itu belum diwajibkan sebagaimana saat ini, yaitu sholat 5 waktu. Ya. Nah, jadi ketika itu yang disebutkan oleh para ulama di antara sholat yang diamalkan atau yang dipraktekkan oleh Nabi adalah qiyamul lail ya, sholat malam. Sholat malam dan sholat wusta. Sholat wusta itu sholat ya di antara waktu zuhur dan maghrib, yaitu sholat asar. Ya. Jadi ketika itu belum diwajibkan sholat 5 waktu. Nah, makanya kewajiban syariat yang pertama setelah tentunya tauhid ya, syahadatain adalah sholat. Itu diwajibkan di tahun ke-10 setelah bi'tsah, ya, setelah Nabi diutus menjadi nabi dan rasul. Lalu kemudian setelah itu Nabi di Madinah membangun masjid. Ya, Nabi SAW membangun masjid. Masjid yang pertama kali Nabi bangun adalah masjid apa? Masjid Quba. Dan Nabi tidak lupa pula ya, Nabi SAW itu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor dan ansor dan ansor. Ya, jadi ada 2 yang beliau persaudarakan. Pertama adalah muhajirin dan ansor. Itu sahabat-sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi persaudarakan. Kemudian Nabi juga mempersaudarakan antara ansor dan ansor, antara suku Aus dan Khazraj. Karena suku Aus dan Khazraj ini sebelumnya adalah musuh bebuyutan. Selama berabad-abad mereka saling membunuh, saling berperang. Datangnya Islam, mereka ya menjadi orang-orang yang bersaudara. Ya. Karena Nabi SAW mempersaudarakan mereka antara suku Aus dan suku Khazraj. Ya. Nah, baru kemudian Nabi SAW ya ketika itu mendapatkan perintah untuk menarik zakat. Ya. Dan
nggak lama setelah itu baru ya perintah Allah, yaitu kalau nggak salah di tahun kedua setelah hijrah, adalah perintah untuk berpuasa. Ya, perintah untuk berpuasa Ramadan. Artinya sebelum itu ya puasanya kaum muslimin bukan puasa Ramadan. Ya, bukan puasa Ramadan ya. Nah, sebagian ulama berpendapat itu adalah di puasa Asyura ya. Baru kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan firman ya, turunkan apa namanya? Ayatnya, yaitu perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diperintahkan ya, kepada kalian untuk berpuasa. Nah, lalu kemudian setelah itu ya haji ya. Nah, karenanya Nabi SAW beliau membangun hubungan lagi nih. Jadi ini menunjukkan betapa Nabi SAW adalah seorang yang cerdas sebagai seorang pemimpin negara. Nabi membangun hubungan dengan beberapa kabilah, beberapa suku, termasuk dengan kaum musyrikin Quraisy. Ya. Nabi juga melakukan apa namanya? Yaitu hubungan ya. Nah, jadi jangan heran kalau misalnya kita tahu di situ ada piagam Madinah misalnya. Ya, karena Nabi SAW ketika itu beliau melakukan hubungan dengan bangsa Yahudi ya. Kemudian juga ada perjanjian Hudaybiyah ya. Itu supaya kaum muslimin itu diberikan kebebasan untuk bisa berhaji ya dan juga berumrah. Nah, tapi ternyata jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ya, itu tidak pernah ridho dengan Rasulullah. Meskipun Nabi SAW itu sudah tidak mengusik mereka, tapi ternyata dakwah tauhid itulah yang mengusik mereka. Karena dakwah tauhid ini bisa menghilangkan dunia mereka, menghilangkan kekuasaan mereka, kejayaan mereka, harta mereka, dan yang semisalnya. Akhirnya mereka pun tetap melakukan permusuhan kepada Islam. Makanya Allah sudah ingatkan, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan sedikit pun mereka ridho dengan kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Akhirnya ya orang-orang Yahudi termasuk orang Nasara ya, kemudian juga orang-orang musyrikin Quraisy, mereka tetap membuat masalah. Mereka tetap menganiaya kaum muslimin. Akhirnya diturunkan oleh Allah firman-Nya untuk melakukan jihad. Nabi diizinkan untuk berperang. Ya. Nah, sebenarnya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Apa namanya? Jika kita perhatikan ya, sebagian syubhat itu menyebutkan bahwa Islam itu agama sadis, agama barbar, agama yang suka menumpahkan darah. Ini semua adalah syubhat yang kosong. Karena Islam ini sejati sebagaimana namanya Islam, ya, itu di antara makna salama itu artinya apa? Keselamatan, kedamaian, ya, kedamaian, ya. Nah, lalu kenapa kok Rasulullah SAW itu melakukan peperangan, ya? Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah ya Islam ketika berbicara tentang perang, Islam itu mengatur peperangan. Dan peperangan pertama kali yang terjadi adalah peperangan dalam rangka untuk melakukan pembelaan. Dan Islam mengakui hak-haknya seorang muslim, hartanya, apalagi jiwanya. Sehingga apabila mereka itu dianiaya, maka mereka berhak untuk membela diri. Ya, mereka berhak untuk membela diri. Nah, karena itu perang ya yang dilakukan oleh Rasulullah di awal-awalnya itu adalah dalam rangka untuk melakukan pembelaan diri. Ya. Difa. Dan itu pun juga diatur. Artinya ada aturan-aturan tentang peperangan. Itu menunjukkan keindahan Islam. Jadi yang namanya peperangan di dalam Islam itu bukan cuman adu kuat,
bukan cuman adu dikdaya, bukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, mereka membumi hanguskan, kemudian menghancurkan, menjarah kekayaan. Tapi Islam enggak. Islam itu ketika perang pun juga memperhatikan adab. Nggak boleh merusak kebun, nggak boleh menghancurkan gedung, bahkan tempat ibadah orang-orang kafir pun juga nggak boleh dihancurkan. Nggak boleh membunuh orang-orang jompo, nggak boleh membunuh, menyakiti wanita-wanita dan anak-anak kecil. Diatur di dalam agama kita, indahnya perang. Dan ketika kaum muslimin mereka diusik, mereka dianiaya, maka diperintahkan untuk apa? Untuk mempertahankan diri. Karenanya agama kita itu mencintai mereka orang-orang yang kuat, ya. Makanya dikatakan al-mu'min al-qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Lemah, ya, yaitu kuat imannya dan kuat fisiknya. Itu lebih dicintai Allah. Ya. Nah, oleh karena itu ketika ada yang mengatakan kenapa Rasulullah itu berperang, Rasulullah SAW berperang, ya, asalnya adalah dalam rangka untuk mempertahankan diri, dan yang paling penting mempertahankan agama, mempertahankan Islam, mempertahankan kebenaran, ya. Nah, sehingga akhirnya Nabi pun melakukan peperangan, ya. Dan baru setelah kaum muslimin itu kuat, ya, Nabi SAW ya adalah seorang yang luar biasa, seorang pimpinan, seorang pemimpin negara yang begitu luar biasa. Ketika Nabi berhasil menang di dalam sejumlah peperangan, ya, agama Islam ini agama yang adil. Agama yang membawa kemakmuran, dan Nabi ingin membawa kemakmuran ini di wilayah-wilayah yang lainnya. Karena apabila suatu negara, suatu wilayah itu dipimpin oleh kesyirikan, kemusyrikan, kekafiran, itu mereka akan berada di dalam keburukan. Ini menunjukkan Nabi itu peduli sama manusia, meskipun mereka kafir. Karena itu Nabi SAW ya mengutus delegasi-delegasi untuk berdakwah. Ya, untuk berdakwah. Kemudian ketika ya kaum muslimin sudah kuat, Nabi SAW ya itu memberikan dua opsi. Opsinya adalah tunduk kepada Islam, di antaranya cukup dengan membayar jizyah, maka mereka akan dijaga hak-haknya. Atau yang kedua, mereka tidak mau terima, maka ya akan ditaklukkan. Ya. Karena mereka statusnya menjadi harbi, ya. Nah, sejarah itu menunjukkan, ya, ini bisa dilihat ini di dalam tulisan-tulisannya Dr. Karen Armstrong, ya. Itu dia menunjukkan ketika Islam itu jaya, itu yang namanya praktek-praktek seperti penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap warga-warga lain, ya, warga-warga non-muslim, itu adalah suatu kejadian yang langka karena benar-benar dijaga. Tapi berbeda dengan negeri-negeri kafir, ya, yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Mereka begitu zalimnya, jangankan terhadap orang yang berbeda agama, terhadap warganya sendiri mereka zalim. Mereka berbuat aniaya. Tapi tidak dengan Islam. Nah, oleh karena itu makanya di dalam pertanyaan yang ke-26, ya, jadi yang ke-25, syariat Islam apa saja yang telah diwajibkan saat di Madinah? Ya, telah diwajibkan untuk sholat tentunya, zakat, berpuasa, haji, jihad. Kemudian azan, ya, ketika Nabi SAW sudah menentukan sholat berjamaah, maka ya ketika itu ditentukan untuk bagaimana cara memanggil kaum muslimin. Bahkan para ulama itu memasukkan azan itu sebagai salah satu indikasi suatu negara dikatakan sebagai negara muslim atau tidak, itu dilihat apakah ada kumandang azan atau tidak di wilayah tersebut. Ya, dan juga syariat-syariat Islam yang lainnya. Kemudian apa saja peperangan Nabi yang paling penting? Nah, yang paling penting diantaranya adalah perang Badar Al-Kubra. Ya, ini adalah perang yang pertama kali dilakukan, yaitu ketika kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang,
sementara orang musyrikin itu sampai 1.000 orang. Ya. Dan di perang inilah ya salah satu dedengkot kemusyrikan, Abu Jahal itu meninggal dunia, wafat, tewas ya ketika perang ini. Dan orang musyrikin Quraisy mereka mengalami kerugian yang begitu dahsyatnya. Kemudian setelah perang Badar ya, itu orang musyrikin Quraisy pun juga mereka tidak terima ya, akhirnya mereka pun ya melakukan agitasi ya. Mereka pun melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan akhirnya meletus perang Uhud ya. Namun memang di perang Uhud ini ya kaum muslimin itu diuji oleh Allah, mengalami kekalahan. Dan ini juga sebagai bentuk pelajaran gitu loh. Jadi antara pelajarannya adalah siapa yang menyelisihi perintah Nabi, maka dia akan mendapatkan kerugian di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian perang Ahzab, kemudian perang Bani Quraidah, yaitu dengan orang Yahudi, kemudian Fathu Makkah. Nah, ini adalah di antara peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebenarnya kalau tidak salah itu ada 31 kali ya atau 32 kali ya perang ya sebenarnya ya yang terjadi ya di zaman Rasulullah SAW. Tapi yang Nabi ikuti itu ada 9 peperangan ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya hijrahnya Nabi SAW ke Madinah ya, jadi setelah Nabi pindah ke Madinah, Nabi mempersaudarakan antara suku Aus dan Khazraj dan antara Ansor dan Muhajirin. Kemudian Nabi membangun masjid ya. Kemudian setelah itu Nabi membuat di tahun pertama hijrahnya Nabi membuat ya piagam Madinah. Ya, yaitu berisi tentang hak-hak tanggung jawab antara orang-orang yang tinggal di Madinah. Karena di Madinah bukan cuman orang-orang Muslim doang, ya, di situ ada orang Yahudi dan ada orang-orang Majusi juga, ya. Ya, dan juga ada orang-orang musyrikin. Nah, sehingga Nabi SAW ingin mengatur dengan kedamaian, keadilan, yaitu dengan piagam Madinah. Nah, kemudian setelah itu ya meletuslah perang Badar. Ya, perang Badar. Dan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan setelah kaum muslimin menang, orang-orang Yahudi, ya kita tahu ya bahwasanya mereka adalah bangsa pendendam, ya. Itu membuat masalah. Ya. Nah, itu di Madinah itu ada suku Yahudi di sana yang sudah tinggal di Madinah cukup lama ya, yaitu namanya Bani Qainuqa ya. Nah, ini adalah di antara salah satu suku Yahudi yang paling kuat. Ya. Nah, itu bikin masalah dengan kaum muslimin. Akhirnya Nabi SAW pun memerangi mereka. Perang dengan Yahudi Bani Qainuqa. Nah, setelah itu muncul atau meletuslah perang Uhud. Ya, meletus perang Uhud. Nah, cuman di perang Uhud ini Allah menguji kaum muslimin dengan kekalahan. Ya. Dan ini menjadi pelajaran besar bagi kaum muslimin. Meskipun di kalangan musyrikin itu banyak yang menjadi korban sebenarnya. Nah, kemudian setelah itu Nabi pulang lagi ke Mekah. Nah, ada lagi nih kabilah Yahudi Bani Nadir. Itu bikin masalah lagi nih, ya. Jadi kalau kita perhatikan di mana? Di Arab ya, di Madinah khususnya, itu ada 3 suku utama Yahudi. Pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Semuanya bikin masalah. Ya. Nah, jadi setelah perang Uhud, Bani Nadir ini mereka memprovokasi, mengagitasi, ya.
Sehingga akhirnya apa? Akhirnya Nabi SAW pun mengusir mereka dan akhirnya pecahlah perang Khaybar ya pada saat itu. Nah, terus nggak lama kemudian meletuslah perang disebut dengan perang Khandaq ya, di mana orang-orang Quraisy Mekah mereka bersekutu. Mereka kumpulkan ini ya, apa namanya? Mereka kumpulkan apa namanya? Kabilah-kabilah besar. Karena itulah ini juga disebut dengan perang Ahzab ya, yaitu mereka bersekutu ya. Jadi ada 10.000 orang mereka apa namanya mengepung ya kaum muslimin yang berada di Madinah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Tidak lama kemudian suku yang ketiga dari Yahudi bikin masalah lagi, Bani Quraidah ya. Jadi saat terjadi perang Ahzab, perang Khandaq ya, yang mana mereka sudah terikat dengan perjanjian, ternyata mereka berkhianat ya, dan mereka membantu orang-orang Quraisy. Nah, sehingga ketika pasukan Quraisy ini mundur, maka kaum muslimin pun segera menyerang Bani Quraidah. Ya. Nah, ini jadi apa namanya? Ini diantara hal-hal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian setelah itu baru apa namanya? Nabi SAW membuat perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Ya. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan hak tidak diganggu untuk melakukan ibadah haji. Untuk melakukan ibadah haji. Makanya Nabi melakukan perjanjian Hudaybiyah. Meskipun perjanjian Hudaybiyah itu secara zahirnya tampak tampak merugikan kaum muslimin. Ya. Nah, ini adalah di antara poin-poin yang terjadi, ya. Nah, terus kemudian apa namanya? Setelah itu juga meletuslah peperangan-peperangan yang lain. Ya, juga termasuk kaum muslimin akhirnya mereka harus berperang dengan bangsa Romawi, ya, bangsa Rom, ya. Ya, di antaranya di perang Mu'tah sampai 2 kali, perang Mu'tah pertama dan perang Mu'tah kedua. Ya. Di mana di perang Mu'tah pertama itu banyak sahabat Nabi yang wafat meninggal dunia. Di antaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Itu juga apa namanya? Di antara sahabat Nabi yang wafat, yang meninggal dunia. Ya. Nah, baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kita bertanya, kenapa Umi Rasulullah itu berperang? Itu tadi di antara jawabannya. Adalah sebenarnya Nabi SAW itu berperang itu sebagai bentuk untuk mempertahankan diri. Ya. Dan juga sebagai bentuk mempertahankan agama, mempertahankan Islam. Dan ini juga mengajarkan bahwasanya kita perlu untuk pertama ya melatih dan menumbuhkan keberanian asy-syaja'ah, apalagi ketika berkaitan dengan kebenaran. Kita wajib untuk berani memperdengarkan atau menyuarakan dan membela kebenaran. Ya, jadi syaja'ah, keberanian. Yang kedua, ini juga mengajarkan bahwasanya sebagai seorang muslim harus kuat. Harus memiliki fisik yang kuat, mental yang kuat, tubuh yang kuat. Apalagi iman yang kuat. Ya. Kemudian yang ketiga juga ini mengajarkan agar kaum muslimin itu juga perlu untuk prepare, mempersiapkan diri. Ya, karena kita nggak tahu bagaimana atau apa yang akan terjadi, sehingga kita harus prepare, harus mempersiapkan diri. Istilahnya i'dad. Ya, i'dad artinya mempersiapkan diri. Nah, ini menunjukkan pentingnya untuk berolahraga seperti berenang, memanah, berkuda. Karena ini bagian dari i'dad. Ya, i'dad. Persiapan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Terus kemudian yang keempat, ini juga mengajarkan kita pentingnya untuk apa? Untuk bergantung kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Ya. Terus kemudian yang kelima ini mengajarkan bahwasanya
ya kehidupan kita di dunia ini cuman sementara. Tujuan kita adalah akhirat. Ya, sehingga di antara jalan kita menuju ke akhirat ya itu memang penuh dengan ujian, berlika-liku sebenarnya. Nah, di antaranya adalah kita harus berani untuk memperjuangkan akidah ini, memperjuangkan agama ini. Ya. Dan ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Makanya dahulu para sahabat junior usianya masih 9 tahun, 10 tahun, mereka sudah merengek-rengek minta kepada Nabi untuk diikut sertakan di dalam perang. Ya. Nah, terus kemudian juga yang berikutnya ini menunjukkan Islam itu agama yang indah sebenarnya. Agama yang baik. Karena apa? Karena ketika perang pun tetap diajarkan adab, nggak boleh sembarangan. Anak kecil nggak boleh dibunuh, wanita nggak boleh dibunuh, orang tua nggak boleh dibunuh, ya. Bangunan-bangunan juga nggak boleh dihancurkan, fasilitas umum nggak boleh dihancurkan, kemudian rumah-rumah ibadah juga nggak boleh dihancurkan, kemudian taman-taman, kebun-kebun nggak boleh dihancurkan. Itu dijaga oleh agama kita gitu loh. Lantas bagaimana sekarang dengan perbuatan sebagian orang yang mengaku jihad malah menghancurkan fasilitas-fasilitas umum, ya? Nah, ini tentunya adalah suatu hal yang bukan berasal dari Islam ya, tapi ini berasal dari apa? Berasal dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar ataupun yang menyimpang. Nah, baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan berbicara tentang ya ayat Al-Quran yang diturunkan terakhir kali. Kemudian kita akan belajar tentang mengenal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, mungkin ada pertanyaan. Ini udah ada pertanyaan yang masuk. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ya, surat Makkiyah didominasi dengan pembahasan surga dan neraka. Usia berapakah anak sudah mulai diajarkan tentang surga dan neraka? Apakah anak balita sudah bisa memahami hal ini? Bagaimana cara kita menyampaikan tentang surga dan neraka sesuai usia? Mohon jelaskan perbedaannya untuk usia balita dengan yang sudah mendekati usia SD. Jazakallah khairan. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan bersama adalah ya, memang surga dan neraka itu adalah konsep yang abstrak. Sebagaimana pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan semua perkara gaib dan perkara-perkara keimanan itu adalah perkara yang abstrak. Ya, bukan suatu hal yang konkret. Nah, oleh karena itu ini menjadi syubhat bagi sebagian orang. Apalagi yang mempelajari teori-teori perkembangan atau teori parenting modern atau yang semisalnya. Ya, yang menerangkan bahwasanya ini suatu hal yang belum bisa dipahami oleh anak-anak. Karena memang secara perkembangan anak-anak mereka belum mampu untuk memahami apalagi perkara-perkara yang sifatnya abstrak. Ya. Nah, sehingga menurut mereka ya belum waktunya diajarin. Nanti belakangan. Maka kita jawab, ini adalah konsep yang keliru, yang tidak benar. Ya. Ini konsep yang konsep yang salah ya. Ketika menunda untuk mengajarkan perkara-perkara akidah. Namun yang tepat adalah kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita perkara keimanan, perkara akidah. Termasuk surga dan neraka. Tapi tentunya harus secara pertama ilmiah. Ilmiah berarti ketika kita menyampaikan, kita harus punya ilmunya. Ilmu berbicara perkara gaib nggak bisa lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan dari akal, bukan dari rasio. Ya, harus ilmiah. Yang kedua, harus secara hikmah. Hikmah itu mengharuskan kita untuk fi'lun ma yanbaghi ala wajhil ladzi yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi. Kita harus bisa ya menyampaikan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat. Hikmah mengharuskan kita juga bisa melihat timingnya, waktunya, momennya, kondisinya, keadaannya. Itu hikmah. Artinya tidak semua yang kita ketahui langsung disampaikan begitu saja. Maka ini bukanlah suatu hal yang hikmah. Nah, oleh karena itu, ya, hikmah ini mengajarkan kita untuk menyampaikan sesuatu itu ya secara bertahap. Mulai dari perkara yang paling penting dulu, kemudian ke yang penting-penting lainnya. Kemudian juga perlu untuk memperhatikan tingkat akal
orang yang diajak berbicara, apalagi anak-anak. Ya. Jadi menyampaikan sesuatu sesuai dengan tingkat akal atau pemahaman mereka. Ya. Lalu kemudian juga apa ya? Yang nggak kalah penting lagi adalah harus mengerti mana yang aulawiyat, artinya yang lebih diprioritaskan. Dan ini juga nggak lepas dari apa ya namanya? Kita wajib untuk berilmu. Contohnya begini. Tentang surga dan neraka. Ya, konsep surga dan neraka. Ya, jadi ketika kita punya anak, kita boleh ya mengatakan bahwasanya ya nanti nak kita akan apa namanya? Kita itu akan Allah Subhanahu wa taala ditempatkan, Allah akan menempatkan kita di surganya atau di nerakanya. Nanti di akhirat Allah sudah menyediakan ya, yaitu dua tempat. Yang satu bagi orang-orang baik, yang satu bagi orang-orang buruk ya. Yaitu surga dan neraka. Nah, kalau ada yang mengatakan mereka belum tahu konsep baik dan buruk, dan itu tugas kita untuk mengajarkan konsep baik dan buruk dan pelan-pelan. Dan insya Allah yang baik Allah berikan balasan surga, yang buruk Allah berikan balasan neraka. Ya, jadi intinya kita sudah sounding dulu, kita sudah memperdengarkan kepada mereka tentang adanya al-jannatu haq wan naru haq. Surga itu benar, neraka itu juga benar. Lalu yang kedua, ya suatu hal yang tidak tepat apabila kita sebagai orang tua belum mengajarkan anak untuk mengenali Rabb-nya, ma'rifatullah, kemudian kita sudah mengenalkan anak tentang surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Sebagaimana malaikat juga makhluk Allah. Ya. Dan hari kiamat juga sama, makhluk Allah. Artinya ciptaan Allah. Ya Allah yang menciptakan. Hari-hari itu adalah ciptaan Allah, termasuk hari kiamat. Nah, bagaimana kita ingin memperkenalkan mereka kalau terhadap penciptanya saja kita ternyata lupa atau terlewatkan, terskip. Karenanya penting bagi kita sebelum kita mengajarkan yang lain, kita ajarkan dulu mereka tentang Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kita ajarkan sampai tuntas, karena untuk mempelajari tentang Allah ya nggak bisa tuntas ya, karena ilmu kita nggak bisa menjangkaunya. Tapi kita fokus mengajarkan mereka untuk ma'rifatullah, mengenalkan mereka tentang Allah. Nah, baru kemudian setelah itu kita singgung tentang Al-Qur'anul Karim, ya, firman Allah. Dan Al-Qur'an bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Tapi firman Allah. Firman Allah bukanlah ciptaan Allah. Ya. Adapun surga, neraka, dan lain sebagainya itu ciptaan Allah, makhluknya Allah. Ya. Nah, lalu kemudian juga ketika mengenalkan tentang Allah, kita harus mengenalkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Nah, yang harus kita dahulukan adalah sifat-sifat Allah yang bersifat rahmah. Karena ini yang ditunjukkan. Makanya di dalam basmalah saja, Allahu Azza wa Jalla dan Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika mengucapkan basmalah dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena sifat Allah itu secara asal adalah rahmah. Ya. Karena sifat Allah secara asal adalah rahmah. Ya. Nah, jadi kita ajarkan ya, misalnya Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih ya. Allah Maha Dermawan, ya. Allah Maha Mulia dan seterusnya. Nah, termasuk juga Allah Maha Adil, itu yang kita ajarkan. Nah, baru kemudian ketika kita hendak mengajarkan tentang konsep surga dan neraka, ini berarti nggak lepas dari konsep Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Maha berkehendak. Ya, tapi kembalinya kepada konsep Allah Maha Adil. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala ini ya, itulah yang akan menjadi poros ya bagi hamba-hambanya. Siapa yang menaatinya maka akan masuk ke dalam surga. Siapa yang menentang atau durhaka darinya maka akan masuk ke neraka. Ya. Nah, oleh karena itu makanya mengajarkan anak-anak tentang surga dan neraka
sebenarnya adalah harus diawali dengan sudah mengajarkan mereka tentang Allah. Lalu kemudian setelah itu, yang berikutnya adalah mendahulukan untuk fokus mengajarkan setelah Allah tadi ya, tentang mengenal Allah, adalah kalau berkaitan dengan surga neraka, maka dahulukan untuk mengajarkan dulu kepada anak-anak, terutama anak usia dini, tentang surganya Allah sebelum nerakanya Allah. Kenapa? Karena surganya Allah Azza wa Jalla itu menunjukkan tentang sifat baiknya Allah, rahmatnya Allah. Karena surga itu adalah tempat yang penuh dengan keindahan. Ya. Sementara nerakanya Allah adalah ya berisi dengan tempat yang mengerikan, dalam rangka untuk apa? Membangun ketakutan kepada Allah. Sementara membangun takut itu belakangan. Setelah kita membangun mahabbah, baru kemudian roja. Kalau ada yang nanya, apa dalilnya? Dalilnya adalah diantaranya hadis Nabi SAW. Muru auladakum bisalah wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Nah, jadi ketika memerintahkan anak untuk sholat, itu nggak lepas dari aktivitas untuk memberikan perintah dan memotivasi mereka diantaranya dengan ganjaran-ganjaran dari Allah. Di antaranya surga Allah. Wadribuhum ya 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul kalau mereka nggak sholat di usia 10 tahun. Nah, berarti di usia 10 tahun adalah usia tarhib, kita nakut-nakuti. Nah, di 10 tahun ke atas baru boleh kita nakut-nakuti anak dengan ancaman seperti nerakanya Allah. Baru kita sudah boleh nih menekankan, menjelaskan tentang neraka, an-nar, jahannam dan seterusnya. Nah, tapi ini tidak kita lakukan di anak-anak usia dini. Maksudnya kita nggak menjelaskan secara detail. Tapi kita cukup sebutkan neraka adalah tempat bagi orang-orang jahat, bagi orang-orang buruk, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang durhaka. Ya. Surga adalah bagi orang-orang beriman. Nah, baru kalau kita disuruh menerangkan mana yang lebih didahulukan, ya tentunya kita dahulukan menerangkan surga dulu. Apa kepada mereka? Bahkan kalau kita perhatikan sebenarnya di bawah 7 tahun itu usia kita fokus membangun mahabbatullah. Boleh kita singgung surga, neraka, tapi itu hanyalah sebagian dari dari sesuatu yang tidak lepas dari perbuatan Allah, sifat-sifat Allah. Ya, Allah Maha Adil, makanya Allah menciptakan surga dan neraka. Baru kemudian di usia 7 tahun kita sudah lebih fokus untuk menghasung mereka dengan menumbuhkan raghbah, roja. Baru kita jelaskan tentang masalah surga dan balasan-balasan dari Allah. Nah, baru kemudian setelah itu di 10 tahun kita baru boleh ngancam-ngancam, nakut-nakuti. Nah, ini suatu hal yang tidak sepatutnya dilakukan berkebalikan. Ditakut-takuti dulu. Itu malah suatu hal yang enggak benar, yang enggak bijak. Ya. Nah, kemudian ya, poin berikutnya lagi berbicara tentang masalah mengajarkan surga dan neraka. Maka sebelum kita menerangkan tentang surga dan neraka, ya, itu suatu hal yang memang ya patut kita pahami. Ya, dan ini adalah bagian dari hikmah kita untuk mengenali manusia, termasuk anak-anak kita. Ya, mereka memang memiliki keterbatasan. Jangankan mereka, kita orang dewasa saja, kita seringkali dengan konsep abstrak itu belum begitu mampu gitu loh. Ya. Karenanya banyak orang-orang muslim, orang Islam, ketika mereka dimotivasi untuk beramal soleh dengan balasan pahala dari Allah, itu banyak yang lalai, lupa. Tapi ketika diberikan balasan dengan uang, dengan sesuatu yang real, yang konkret, ya, misalnya kayak dikasih uang gitu, itu mereka rela untuk ngantri gitu loh, untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena memang mereka sudah dididik dari semenjak kecil itu selalu dengan hal-hal yang sifatnya konkret seperti ini. Maksudnya dengan hal-hal yang abstrak itu mereka itu seringkali lalai. Nah, ini adalah buah dari pendidikan model-model orang-orang barat ya, atau yang mengikuti atau mengadopsi parenting-parenting barat. Ini di antara buahnya. Ya. Akhirnya mereka itu hanya fokus kepada perkara-perkara yang konkret saja. Dengan alasan masih belum mengerti yang abstrak. Nah, sebenarnya ya agama kita sudah memberikan isyarat. Apa isyaratnya? Yaitu ketika kita sadar Allah memberikan kepada kita manusia kemampuan untuk bisa berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Allah berikan kepada kita 2 instrumen untuk mendengar dan melihat.
ya. Maka sejatinya kalau kita perhatikan ya, yang pertama, tingkatan ilmu ya. Kita mendapatkan ilmu itu dengan mendengar. Demikian pula dengan anak-anak kita. Nah, ketika mendengar, kita mendapat informasi, maklumat. Misalnya kita mendengarkan tentang suatu sebutan, istilah. Anggap saja misalnya mouse misalnya, mouse. Ya, mouse yang kita pakai di komputer, mouse. Ya, kalau kita belum pernah melihat bentuknya, kemudian ada orang menjelaskan, oh mouse itu bentuknya elips, dia dipakai untuk menggerakkan kursor di laptop. Kita mungkin susah untuk bayangkan, ya. Nah, oleh karena itu, tingkatan yang lebih tinggi ketika dia melihat, ditunjukkan, ya ini loh yang saya maksud dengan mouse. Jadi dia tunjukkan mouse-nya. Jadi setelah dia mendengarkan, oh bentuknya begini, fungsinya begini, dia lihat langsung. Nah, yang dia lihat langsung itu, ya dia lebih mendapatkan pemahaman secara visual, itulah yang konkret. Dia langsung tahu konkret. Nah, dan akan lebih paham lagi ketika dia pegang mouse-nya dan dia gerak-gerakkan dan dia gunakan. Nah, ini adalah di antara tahapan pemahaman manusia. Nah, karena itu Allah ketika memberikan indera kepada kita, pendengaran, pendengaran, penglihatan dan pemahaman, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mensupport kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, agar ibadah kita kepada Allah itu semakin kuat. Ya. Ya, di antaranya Allah berikan kita instrumen untuk belajar, karena instrumen itu adalah instrumen yang Allah berikan agar kita semakin mengenal kebesaran Allah. Dan memang benar, ya, manusia itu diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak bisa dia indera langsung, nggak bisa dia lihat. Allah ghaib misalnya saat ini, Allah nggak bisa kita lihat. Itu ujian. Tapi keberadaannya bisa kita tetapkan secara aksiomatik. Demikian pula surga, neraka. Suatu hal yang nggak bisa kita lihat saat ini. Nggak bisa kita saksikan saat ini. Tapi meyakini keberadaan surga dan neraka itu adalah suatu hal yang niscaya, yang harus. Dan untuk mengajarkan itu, sebenarnya adalah kita bisa melakukan metode tamtsil. Tamtsil itu bukan artinya kita menyamakan antara yang ada di dunia dengan yang di akhirat, ya, antara yang konkret dengan yang gaib, tidak. Tapi dalam rangka untuk membentuk pemahaman. Contohnya begini. Ketika kita ingin mengajarkan kepada anak kita, nak, kamu tahu nggak, nak? Surga itu indah loh, nak. Indah banget. Anak-anak kita nggak tahu tentang konsep indah. Indah itu abstrak. Indah itu apa? Dia nggak tahu, gitu loh. Karena keindahan itu abstrak. Sesuatu yang nggak ada wujudnya. Ya maksudnya, sesuatu yang wujudnya itu nggak bisa kita konkretkan begitu saja. Tapi kita tahu ketika melihat sesuatu yang indah. Karena itu makanya kita harus hadirkan skema makna keindahan di dalam benaknya. Bagaimana caranya? Kita ajak misalnya. Kita ajak ke sebuah taman yang banyak bunga-bunganya, banyak pohon-pohonnya. Kemudian dia melihat sesuatu yang indah, berwarna-warni, yang sejuk. Itu akan masuk ke dalam inderanya dia. Baru kemudian kita sounding ke anak kita. Masya Allah ya nak, bagus banget ya nak, indah banget ya nak. Akhirnya dia ngerti, oh ini loh namanya indah. Seperti ini rasanya indah. Dia merasakan begitu bagus, begitu indah. Karena Allah sudah menciptakan tabiat manusia itu senang dengan keindahan. Ya. Nah, ketika dia sudah lihat ini indah, ini bagus, nah tugas kita sebagai orang tua nggak berhenti cuman mengajarkan ini indah. Ya, nak, taman-taman ini indah ya nak ya, bagus banget ya nak. Kamu tahu nggak nak? Nanti di akhirat Allah punya taman yang jauh lebih indah lagi nak. Jauh lebih bagus lagi nak, yaitu surganya Allah. Nah, dengan cara kita mengkomparasi seperti itu, dia akan sudah ngerti makna indah. Sehingga ketika kata indah itu sudah dia pahami, kemudian kita katakan Allah punya surga yang lebih indah lagi, ya, maka dia nggak perlu harus melihatnya. Karena dia sudah paham konsepnya. Karena dia sudah memahami secara skematik, ya, dari informasi tentang surga itu indah, oh berarti indah. Kemudian misalnya kata jannah, jannah itu kan artinya taman. Dia belum pernah melihat taman, maka kita bawa dulu melihat taman-taman yang ada di dunia. Nah, setelah dia lihat taman-taman di dunia yang begitu beraneka ragamnya, maka kita katakan Allah punya
taman-taman lagi yang lebih indah, yaitu di surganya Allah. Ya. Kemudian di surga Allah itu ada sungai-sungai yang mengalir. Nah, kita perlu ajarkan dia, bawa dia, perlihatkan dia secara visual sungai-sungai yang ada di dunia. Ketika dia melihat ada sungai yang ada di dunia, dia ngerti tujuan kita itu bukan untuk mengilustrasikan atau menvisualisasikan sungai yang ada di akhirat. Itu nggak benar, itu salah malah. Itu malah bisa membahayakan. Ya. Rojman bil ghaib istilahnya, itu menebak-nebak perkara ghaib. Tujuan kita untuk menunjukkan itu agar mereka memahami makna dari suatu kata. Karena Al-Qur'an diturunkan ya, itu dengan perkataan, yaitu kalamullah. Dan kalam itu bisa dipahami maknanya. Nah, oleh karena itu ketika diterangkan tentang sejumlah hal yang meskipun bersifat ghaib, itu kita itu sudah mampu untuk memahaminya. Makanya Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang kaif al-istiwa, bagaimana istiwanya Allah, beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah dipahami oleh kita. Kita udah ngerti artinya. Ya, wal kaifu anhu majhul. Bagaimana caranya, kaifiatnya itu enggak diketahui, akal kita enggak mampu menjangkaunya. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Bagaimana mempertanyakannya bid'ah. Nah, oleh karena itu boleh misalnya anak kita udah usia 7 tahun, 8 tahun, kemudian kita ada acara camp ya, atau misalnya seorang ibu lagi di dapur, lagi masak, terus kemudian bilang ke anaknya, "Nak, jangan dekat-dekat kompor ya, panas ya, Nak." Ya, dia merasakan panas, kemudian kita jadikan itu sebagai proses belajar. Nak, kamu tahu nggak, Nak? Ya, api di dunia ini panas luar biasa. Itu bisa membakar tangan kita, kulit kita menjadi melepuh dan seterusnya. Ya. Itu api. Nah, Allah itu di akhirat punya tempat ya yang disebut dengan nar, dengan neraka, api yang bergolak, jauh lebih panas daripada ini. Nah, ini bagus. Tujuannya apa? Agar mereka itu akhirnya ngerti, ternyata neraka itu adalah tempat yang begitu menyeramkan, begitu ngeri. Ya. Sehingga menimbulkan rasa khauf, rasa takut. Tapi hendaknya ini tidak dilakukan kepada anak-anak sebelum dia ya diajarkan dulu tentang mahabbatullah, ma'rifatullah, mahabbatullah, dan juga diterangkan tentang surga Allah. Nah, jadi kalau ditanya tentang tentang kalau misalnya ditanya tentang yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ya, misalnya oleh anak-anak kita ya, misalnya tentang perkara-perkara gaib ya. Jadi intinya itu tadi yang kita ajarkan adalah yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu benar, hak. Tugas kita adalah ya mengajarkan mereka untuk mengimaninya, membenarkannya, meyakininya. Nah, di antara caranya adalah itu tadi. Ya, kalau misalnya di dunia ini saja itu ada taman, Allah sudah menyiapkan taman yang jauh lebih indah, yaitu surganya Allah. Ya. Juga sama tentang emosi, perasaan misalnya. Tentang bahagia yang kita rasakan. Ini adalah sebagian dari jannatul dunia, surganya dunia. Ini kita rasakan di dunia itu kita udah merasa bahagia, itu senangnya, kita merasa senang kan tentunya. Ini yang kita inginkan, tapi itu enggak abadi gitu loh. Artinya itu cuma sementara. Ya, kelak itu pun akan hilang. Ya, diganti dengan ketakutan ataupun kekhawatiran gitu loh. Ya. Nah, tapi nanti di surga yang ada adalah kebahagiaan abadi. Ya. Ya. Jadi yang ada di surga itu nanti adalah apa? Adalah kebahagiaan yang abadi. Nah, jadi itu caranya kita mengajarkan. Allah alam. Mungkin ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Alhamdulillah saat ini dengan sosmed kita jadi mudah mendapatkan ilmu, tapi negatifnya banyak syubhat. Kemarin saya berdebat soal musik, karena suami mendengarkan salah satu influencer yang sangat terkenal, followernya sangat banyak, sehingga suami menjadi yakin bahwa hukum musik haram itu tidak logis. Dan kita harus tahu musik
yang haram itu seperti apa. Karena bisa jadi musik ada yang dulu beda dengan yang sekarang. Yang haram mungkin musik yang ada zaman dahulu, yang kita juga nggak tahu seperti apa. Karena musik yang ada sekarang itu musik modern, yang ada belakangan. Jadi hadisnya haramnya musik ada duluan sebelum adanya musik do re mi fa sol la si do. Dan di zaman Muhammad Al-Fatih katanya musik untuk pengobatan. Jadi musik adalah salah satu hasil karya muslimin dan musik modern tidak haram. Mohon arahan jazakallah khair. Yang pertama, ya, hendaknya kita jangan menyibukkan diri dengan berdebat apalagi dengan suami. Diskusi boleh, ya, dialog boleh, tapi jangan sampai kita berdebat eker-ekeran, itu malah nggak baik ya. Kemudian yang kedua, sebelum kita diskusi tentang ini kan berarti kan ada perbedaan pendapat nih antara suami dan istri atau antara seorang teman dengan temannya. Maka yang harus kita lakukan adalah ya sebelum kita diskusi ya itu kita lihat apa tujuan kita. Tujuan kita untuk menunjukkan kebenaran ataukah kita ingin memaksa dia atau untuk memamerkan atau semisalnya. Jadi intinya kita perhatikan dulu niatan kita. Artinya kita berusaha untuk mencoba ya menjadikan diri kita ini ketika menyampaikan sesuatu ikhlas karena Allah. Karena apabila sesuatu itu ikhlas, insya Allah akan lebih mudah diterima. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, ya kita harus sudah punya ilmunya, harus ilmiah. Ya. Artinya sebelum kita diskusi, kita harus sudah punya bekal gitu. Al ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi jangan cuma sekedar kita berbekal ya aku dengar begini, aku dengar begitu, ya. Tapi kemudian ketika diajak diskusi, kemudian akhirnya bingung juga jadinya, malah kena syubhat. Karena itu makanya harus sudah menyiapkan ilmunya. Boleh dengan baca atau yang semisalnya. Terus kemudian ya yang kelima yang berkaitan dengan masalah musik itu jelas ya syariat Islam ini universal. Ya, dan kalau kita ngomong tentang Islam, maka Islam itu tidaklah diambil kecuali dari ahlinya. Dari para ulama, nggak diambil dari setiap orang berhak ngomong tentang masalah Islam. Ya termasuk itu influencer, taruhlah banyak followernya. Karena kita tidak menerima kebenaran itu hanya dilihat dari siapa dia, apa influencer atau bukan, banyak followernya atau enggak. Tapi kita lihat argumentasinya, dalilnya. Argumentasi dalam Islam itu cuman Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Al-Quran dan Sunnah itu istidlalnya benar nggak? Cara pendalilannya benar nggak? Nah, itu baru kemudian kita lihat siapa ulama yang berpendapat seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentang masalah musik, itu jelas. Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW itu mengharamkan musik, ya. Seperti disebutkan al-ma'azif. Al-ma'azif itu alat musik umum untuk semua alat musik, baik di zaman Nabi ataupun zaman setelahnya, ya. Jadi kita bicara ya musik, ya intinya gini, sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah. Ya, maka mulai dari semenjak itu haram sampai seterusnya. Meskipun mungkin di zaman sebelum Rasulullah itu boleh. Contoh misalnya seperti bersujud kepada orang. Itu sebelum zaman Nabi itu sempat dibolehkan. Tapi ketika di zaman Rasulullah itu diharamkan dan dilarang. Ya, bersujud kepada seseorang dalam rangka untuk menghormati ya, memuliakan, bukan untuk beribadah. Ya. Nah, jadi ada syariat-syariat di zaman dahulu itu memang dibolehkan. Misalnya contoh seperti mendoakan istighfar, ampunan bagi orang tua yang kafir, yang musyrik. Itu di zaman dahulu ya, ini juga dipraktekkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau mendoakan untuk ayahnya Azar agar diampuni oleh Allah. Tapi di zaman Rasulullah itu sudah nggak boleh lagi. Artinya ketika Nabi ya membawa syariat itu sudah ada larangan haram, maka itu berlaku untuk seterusnya. Kita nggak lihat yang berada di belakangnya, yang sebelumnya gitu, ya. Dengan alasan, itu yang kayak musik do re mi fa sol la si do misalnya dan semisalnya itu munculnya duluan ya sebelum Rasulullah misalnya atau yang semisalnya, ya. Jadi kita tidak melihat yang sebelumnya, tapi kita melihat dari semenjak ya ayat itu turun, perintah dan larangan itu turun, maka dari semenjak itu dan untuk selamanya seterusnya itu berlaku. Ya. Nah, sehingga nggak bisa dikatakan
oh ini mungkin musik di zaman Nabi, kemudian di zaman modern beda. Itu nggak bisa seperti itu gitu, ya. Kenapa? Karena apabila dibeda-bedakan seperti ini, ya, itu juga orang-orang juga akan bisa berargumentasi yang sama. Khomer di zaman Nabi beda sama khomer di zaman sekarang. Di zaman sekarang macam-macam yang namanya khomer. Bahkan bukan cuman bentuk cair, sekarang bisa dalam bentuk yang dihirup, yang disuntik dan yang sebagainya. Itu khomer, semua yang memabukkan padahal. Khomer itu adalah segala sesuatu yang memabukkan, menghilangkan akal. Itu khomer. Nah, orang bisa berargumentasi yang sama. Jadi dia bisa berargumentasi bahwa dia bisa berargumentasi bahwa khomer di zaman dahulu sama khomer di zaman sekarang beda. Padahal Nabi SAW itu mengatakan, ya, apa namanya? Yustahilluna min ummati, akan ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan sutra, khomer, dan alat-alat musik, ya, dan al-ma'azif. Ya. Nah, jadi kalau ada yang berargumentasi seperti itu, berarti juga sama, akan membuka peluang orang berargumentasi adanya khomer yang halal. Ya, meskipun itu membuat mabuk. Kenapa? Karena ini khomer modern. Di zaman Nabi itu kita nggak tahu itu khomernya seperti apa. Ini berarti ya model argumentasi yang cacat sebenarnya. Ya. Nah, terus kemudian juga tentang klaim ya Muhammad Al-Fatih musik untuk pengobatan. Yang pertama, ya, kita beragama tidak mengikuti Muhammad Al-Fatih, tapi kita mengikuti Muhammad SAW. Oleh karenanya, apabila ada pendapat siapapun itu, orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan, maka tidak ada yang wajib untuk kita dahulukan perkataannya kecuali Rasulullah. Ya. Sehingga entah itu Muhammad Al-Fatih atau Muhammad Idris Asy-Syafi'i atau Muhammad Ismail Al-Bukhari atau siapapun, selama itu menyelisih Rasulullah, maka yang kita dahulukan adalah Rasulullah. Ya, tidak mendahulukan mereka. Karena kita beragama tidak mengikuti Muhammad Al-Fatih, tapi kita beragama mengikuti Muhammad SAW. Lalu kemudian yang kedua, ya, apa buktinya? Mengklaim itu mudah, ya, bahwasanya menurut menurut Muhammad Al-Fatih misalnya. Ini menurut Muhammad Al-Fatih atau di zaman Muhammad Al-Fatih. Ya, kalau kita tahu sekarang ya misalnya di zaman ini, ya, atau misalnya di zaman ini kan kita punya ulama. Ya, kemudian di zaman ini ya kita lihat itu ada khomer. Boleh nggak kita mengatakan bahwasanya ya di zamannya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan ya khomer dipakai untuk begini dan begitu. Ya. Nah, ini kan bentuk logika berargumentasi yang salah, yang keliru gitu loh. Ya. Jadi yang pertama, di zaman Muhammad Al-Fatih begini dan begitu. Lah, di zaman Muhammad Al-Fatih yang namanya perzinahan ada nggak? Ada. Yang namanya kemaksiatan ada nggak? Ada. Ya, juga termasuk musik. Ya, pastinya ada. Yang jadi masalah adalah apakah Muhammad Al-Fatih itu meyakini hal tersebut ataukah tidak gitu loh. Kalau seandainya dikatakan iya Muhammad Al-Fatih yang meyakini, mana buktinya? Mana argumentasinya? Mana bukti sejarahnya? Ya. Nah, sekarang masalahnya kalau kita bicara sejarah, ya tidak ada satupun sejarah yang bisa dibuktikan keotentikannya kecuali sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sejarahnya manusia-manusia selain Nabi, maka itu sulit untuk membuktikan keotentikannya. Ada sanadnya enggak? Siapa yang meriwayatkan? Siapa yang menceritakan? Orangnya jujur enggak? Orangnya soleh enggak? Orangnya hafalannya kuat enggak? Orangnya ini dan itu enggak? Itu sulit. Nah, sehingga apabila dari sisi ini saja sulit kita buktikan, bagaimana kita bisa membenarkan? Ya. Nah, kemudian dikatakan ini salah satu hasil karya Muslim. Ya, kita nggak pungkiri dahulu ya orang-orang zindiq seperti Al-Farabi ya contohnya, atau Ibnu Sina dan semisalnya, mereka itu adalah para pencinta musik. Ya, dan juga para pencinta khamar. Bahkan Abu Nuwas ya itu sebagian ahli sejarah menyebutkan dia adalah dulunya pencinta khamar dan juga musik. Nah, sekarang masalahnya apakah bisa dilegitimasi dan dibenarkan? Kalau memang benar mereka itu misalnya menciptakan musik. Sekarang banyak tokoh-tokoh muslim yang
membuat lagu-lagu nyanyian, apakah itu bisa dikatakan bahwasanya oh berarti lagu musik itu boleh? Ya seperti dangdut dakwah misalnya, seperti dangdut dakwahnya Bang Haji misalnya. Berarti kita katakan oh dangdut itu boleh berarti. Ya, sekarang kita beragama ikut siapa? Ikut Bang Haji ataukah ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi intinya adalah seperti itu, ya. Ya wallah alam bisawab ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang salah atau yang keliru, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.